Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Rifan Kurniawan di Indonesia Value Investor. Tapi sebelumnya kami tampilkan deretan saham yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini sebagai rekomendasi dari Indonesia Value Investor. Oke, yang pertama ada TAPG direkomendasikan buy, S Hardware buy, INKP hold, dan Elsa direkomendasikan juga hold. Kira-kira strateginya seperti apa ya untuk keempat saham ini? Langsung saja kita akan berbincang kembali bersama dengan Pak Rifan Kurniawan. Pak Rifan, dari keempat saham ini kita mulai terlebih dahulu mungkin ya di TAPG. Apa yang menarik dari saham ini, Pak? Oke, thank you Mbak Prisa. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa saat ini dengan adanya fenomena alam El Nino ini yang telah melanda Indonesia ya sejak mungkin pertengahan 2023 dan diprediksi berlangsung hingga mungkin Januari sampai Februari 2024 ini akan mendorong kenaikan harga CPO, ya kan? Nah, dan kalau misalkan kita bicara kenaikan harga CPO, ini akan lebih dirasakan oleh emiten-emiten yang memiliki umur tanaman yang produktif. Jadi tidak semua emiten CPO juga akan akan merasakan dampaknya secara langsung ya. Nah, TAPG ini kalau kita lihat secara data ini merupakan salah satu emiten upstream CPO yang memiliki umur tanaman yang produktif. Ya, di mana rata-rata umur tanaman kelapa sawit yang dimiliki oleh TAPG saat ini kurang lebih sekitar 12 tahun. Jadi itu masih cukup prime. Ya, kemudian kemampuan atau yield dari tandan buah segar juga cukup tinggi, 22 ton per hektar, yield CPO 6,2 ton per hektar, oil extraction rate-nya 22,9%. Ini merupakan salah satu emiten CPO yang paling tinggi gitu ya, atau paling produktif lah di antara pemain CPO lainnya gitu. Dan TAPG sendiri juga menargetkan TBS dan CPO ini akan tetap bertumbuh ya dari segi jumlah produksinya, di mana produksi CPO tahun ini ditargetkan tumbuh sekitar menjadi 1,03 juta ton dengan oil extraction rate itu 23,4%. Demikian. Oke, kalau berbicara mengenai umur dari tanaman ini yang tergolong masih muda begitu ya, 12 tahun. Tapi tadi kan Pak Rifan mengatakan bahwa ini kita berbicara mungkin sampai akhir tahun saja. Apakah investor akan melihat dari segi umur tanaman ini secara fundamental atau lebih mengambil momentum dari El Nino saja begitu Pak Rifan? Oke, nah jadi kalau kita lihat secara nature, memang emiten CPO ini termasuk emiten yang cyclical. Jadi sama lah seperti halnya misalkan kalau tahun lalu kita banyak bicara soal batubara. Nah, sama halnya CPO ini juga cyclical. Nggak bisa. Cuman siklikalitas dari CPO ini tidak sefluktuatif dari batubara. Gitu. Jadi kalau misalkan El Nino nanti berakhir di Januari sampai Februari, ya kan? Nah, supply mungkin akan meningkat. Tapi kalau misalkan demand-nya juga akan meningkat, maka harga CPO akan tetap sustain. Ya, nah apa nih demand dari CPO ya, bisa berupa CPO-nya itu sendiri ya, atau misalkan menjadi perpolahan yang misalkan dipakai di restoran, di hotel, ya kan, maupun untuk pemakaian biodiesel dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti lihat kalau secara El Nino-nya berakhir, tapi demand-nya tetap meningkat, maka harga CPO bisa sustain di harga yang lebih tinggi. Jadi agak berbeda memang gameplay-nya dengan batubara. Oke, strategi masuknya seperti apa Pak untuk TAPG? Ya, jadi strategi masuknya adalah kalau misalkan kita lihat harga komoditas ini masih di level yang cukup tinggi, ya, kemudian juga valuasinya masih murah. Nah, ini juga teman-teman bisa untuk istilahnya mengakumulasi secara bertahap seperti itu. Ya, kalau saya lihat setidaknya di harga sekarang, di harga sekitar 570-an, ini masih ada potensi upside setidaknya mungkin ke 750 sampai 800 rupiah, Mbak Prisa. Jadi tapi itu tentu butuh waktu ya. Tidak bisa langsung instan ya. Tapi ini di harga sekarang ini masih cukup rendah risikonya. Jadi bisa diakumulasi secara bertahap. Bisa diakumulasi secara bertahap dari sekian banyak emiten-emiten di sektor perkebunan. Pak Rifan lebih memilih TAPG ya, yang paling utama untuk direkomendasikan. Oke, ada S Hardware. Nah, tadi kan Pak Rifan menyebut sektor yang menarik itu adalah yang berkaitan dengan CPO, kemudian juga energi baru terbarukan. Kenapa ada nyempil S Hardware nih Pak?
Oke, jadi kenapa ada nyentil S-hardware? Ini karena gini, ya kita tahu bahwa awal tahun sampai dengan tahun dari mungkin dari tahun lalu ya, dari tahun lalu kan S-hardware harganya banyak sekali terkoreksi, ya kan? Nah, tapi tahun 2023 ini jadi titik balik lah ya, bagi S-hardware itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal retail, ini salah satu yang paling perlu kita perhatikan itu ada namanya SSSG atau Same Store Sales Growth. Nah, SSSG dari S-Hardware ini memang tahun lalu masih negatif. Nah, tapi di tahun ini SSSG dari S-Hardware itu udah tercatat positif ya. Di Q1 kemarin positif, Q2 juga positif ya. Setidaknya same store sales growth-nya ini naik 6,2%, dan ini didorong dari kenaikan di luar Jawa, lebih lebih ke provinsi di luar Jawa, Mbak Bisa gitu. Jadi apa namanya SSSG-nya meningkat. Nah, kalau kita bicara soal ekspansi, ya S1R ini juga ekspansi ya, tapi ekspansinya juga secara selektif ya, dengan membuka 10 sampai 15 gerai baru Mhm. ya, terutama di beberapa kota itu, seperti misalkan yang kota yang baru dimasuki itu ada Tarakan, ada Singkawang dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal lagi yang menarik sebenarnya dari sisi retailnya itu sendiri. Nah, jadi memang penjualan retail ini beberapa, kalau misalkan ya kayak makanan minuman itu agak agak sedikit melambat ya. Cuma by data ini ada peralihan, Mbak Pisa, dari dari makanan minuman dan pakaian itu ke barang-barang rumah tangga. Nah, apalagi kita tahu bahwa sekarang ini kan cuaca juga lagi, polusi lagi tinggi gitu ya. Nah, ini ada data menarik juga, peningkatan penjualan alat pembersih udara ini meningkat cukup signifikan. Nah, ini jadi salah satu salah satu katalis juga lah, karena S1R juga menyediakan alat untuk pembersih udara Oke. seperti itu. 6 bulan terakhir S-Hardware naik 57%, 1 bulan terakhir 6%, 785. Strateginya seperti apa singkat saja Pak Rifan? Ya, jadi strateginya ini mungkin harus sedikit lebih hati-hati, karena betul yang disampaikan oleh Mbak Pisa, kenaikan dari S1R ini udah cukup signifikan juga ya dalam beberapa bulan terakhir. Nah, jadi kalau saya melihatnya S1R ini masih bisa, atau masih ada potensi at least ke level 900 sampai dengan Rp1.000 Mhm. ya, dan mungkin kalau misalkan teman-teman ingin masuk ke S-Hardware perlu lebih hati-hati dibandingkan dengan THPG tadi ya. Dan best buy-nya kalau menurut saya itu di bawah Rp800 itu level yang cukup aman gitu. Tapi kalau 785 misalkan berarti masih best buy dong? masih, betul, masih. Ya, tapi kalau Oke. misalkan udah di atas 800 gitu ya, ya mungkin perlu sabar dulu gitu. Jadi jangan langsung HK ya, tapi lihat dulu momen atau timing untuk masuknya. Oke, Nah, ini terutama kalau misalkan teman-teman lebih ingin ke arah trading jangka pendek ya. Tapi kalau misalkan buat jangka teman-teman menengah. yang ingin jangka menengah atau jangka panjang, ya ini bisa diakumulasi secara bertahap. Oke, akumulasi secara bertahap lebih oke lagi kalau di bawah 800 seperti posisi saat ini. Tapi jika hari ini ya mungkin bergerak Ya, lagi ke 800, waspada begitu ya. Salah satu betul. sentimen yang dinilai oleh Pak Rifan menjadi pendorong dari S-Hardware adalah same source sales growth-nya Se- ya se- atau SSG-nya ya Pak ya, yang Betul, masih betul. cenderung meningkat. Oke, dua saham lagi yang Anda rekomendasikan tadi ada INKP dan ELSA, tapi ini berbeda dengan TAPG dan S-Hardware dua lainnya yang buy. INKP dan Elsa justru hold. Apa karena kenaikannya sudah cenderung terbatas, Pak Rifan, atau bagaimana? Ya, betul. Jadi kalau misalkan tadi dua emiten yang kita bahas itu rekomendasinya adalah buy, itu karena masih memberikan margin of safety yang cukup besar seperti itu, Mbak Bisa. Tapi kalau untuk INKP dan Elsa, which is ini juga sempat kita bahas juga Mhm. beberapa waktu lalu ya, eh, kenaikannya ini memang sudah cukup signifikan juga, dan kenaikannya memang lebih terbatas ya, sudah lebih terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini dalam posisi punya INKP dan Elsa, ya teman-teman bisa hold gitu, karena masih ada potensi upside-nya. Ya, tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang belum mempunyai INKP atau Elsa, mungkin ada baiknya kalau misalkan ingin masuk gunakan uang kecil seperti itu. Jadi jangan jangan uang besar, karena tadi seiring dengan kenaikan harga tentu risiko akan semakin meningkat juga, ya kan?
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman juga ingin masuk ke INKP atau ELSA, ya alangkah baiknya gunakan size yang lebih kecil dibandingkan dengan misalkan dua emiten yang tadi kita bahas, seperti itu. Oke, ini lebih cocok bagi yang sudah memiliki untuk maintain gain gitu ya. Tapi Betul, bagi yang kayaknya ngelihat, wah gurih banget nih kedua saham ini dalam sebulan terakhir kenaikannya cukup signifikan, misalnya INKP kan naiknya 17% satu bulan terakhir, pengen nyicip ya boleh. Tapi ya itu range-nya mulai terbatas, waspada dan pakai dana kecil begitu ya Pak Arifan ya? betul, betul. Jadi jangan langsung hajar dengan uang besar gitu, Mhm. karena balik lagi seiring dengan kenaikan harga, risiko juga akan semakin meningkat juga. Oke, jadi banyak kategori pilihan, bisa memilih saham yang kira-kira peluangnya gain-nya masih cukup signifikan, tapi saat ini di harga yang cukup rendah, atau mencicipi saham yang kenaikannya juga sudah cukup tinggi, tapi agak-agak waspada begitu ya Pak Rifan ya? Betul, betul. Jadi kita mix, Mbak Prisa. Baik, pukul 9:03 saat ini Pak Rifan dan juga pemirsa, saya sampaikan informasi IHSG ini melemah. Turun 0,01%, cenderung masih agak sideways gitu ya, di 6955, tapi khawatirnya kayak penurunannya akan cukup dalam mengikuti bursa Asia. Tapi usai jeda kita akan bahas informasi selengkapnya dan juga update-nya pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Pass. Indeks harga saham gabungan pembukaan sesi pertama pada hari ini pemirsa terpantau masih mencoba untuk bergerak di teritori positif dengan pelemahan 0,03% di 6.958. Kemudian untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.589, melemah lagi 0,33%, hampir 15.600. Kemudian pemirsa gainers adalah saham seperti SKLT naik 20%, gainers based on value ya. Kemudian MPRO naik 14,29%, Prim, SMKM, MSIE, SEMA, GTBO, Dewi itu adalah gainers pada pagi hari ini pemirsa. Medco jadi losers dengan pelemahan sekitar 5%, Unilever, Adaro, Akra, ADMR, MTMH, ARII, RAM itu semua juga masuk dalam kategori top loser. Namun tentunya masih akan terus bergulir pemirsa yang terjadi perubahan seiring berjalannya waktu. Pak Rifan, Yes. oke, tadi saya tertahan untuk menanyakan seputar rencana IPO dari brand PT Barito Renewables Energi Tbk. Ini kan juga berkaitan dengan energi baru terbarukan. Hari Kamis tampaknya rencananya. Peluangnya seperti apa Pak Rifan? Oke, jadi kalau kita bahas mengenai IPO brand ini, Mbak Prisa, ini merupakan salah satu perusahaan yang ya bisa dibilang jumbo lah ya, karena dana IPO yang diraih dengan harga harga 780 ini juga sangat besar, yaitu 3,1 triliun rupiah, dan ini untuk 3 atau 4% gitu. Jadi bukan yang IPO pada umumnya 15-20% ya, tapi ini 3-4%, tapi dapat 3 triliun. Jadi ini bisa dikatakan jumbo juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat peruntukan dari dana IPO-nya, ini kan memang akan digunakan untuk penyetoran modal ya kepada anak usaha, yaitu Star. Nah, Star ini memang yang menjadi pemain panas bumi yang mungkin bisa dibilang paling besar lah di antara sejumlah pemain panas bumi lainnya, ya bahkan mungkin lebih besar dibandingkan dengan emiten yang sudah melantai di bursa sebelumnya, yaitu PGEO seperti itu. Nah, cuma kalau kita lihat secara valuation-nya, saya melihat valuation IPO daripada brand ini mahal, bisa dibilang Mahal ya? mahal, Mbak Risa, betul. Tapi kan Jadi kalau PGO kita juga kemarin IPO 875 Pak, malah lebih tinggi secara harganya. Betul, secara harga 875, tapi secara kalau kita bandingkan dengan pencapaian profitabilitasnya dia, kemudian nilai punya dia, itu kalau yang saya buka data di sini, PGO saat IPO lalu itu PE ratio-nya sekitar 17 kali. Nah, sementara brand saat ini brand saat ini itu sekitar 59 kali dari sisi price to earning ratio-nya, Mbak Prisa. Demikian pula dari sisi PBV-nya, atau kalau kita bandingkan dengan book value equity-nya dia, waktu PGEO IPO itu di sekitar 1,3 kali, dan brand ini di 15 kali book value-nya. Jadi menurut saya
Memang ini perusahaan yang saya bisa bilang bagus karena secara fundamental ya, karena dia adalah pemain panas bumi, anak usahanya pemain panas bumi terbesar ya, Star Energy. Dari sisi profitabilitasnya juga tebal ya, gross profit marginnya 87%, operating profit marginnya 75%. Nah, cuma karena beban bunga atau karena hutang Ya, dari oke. brand ini besar, Ini yang ini menjadi net profit penghambat ya? marginnya iya jadi penghambat gitu, jadi Oke, menciut gitu ke baik. 19%. Jadi karena itulah valuation-nya jadi terlihat mahal. Tapi ada bagusnya juga kalau misalkan sebagian dari dana IPO-nya ini dipakai untuk membayar hutang, ya maka hutang akan mengecil, Mhm. beban bunga mengecil, ya harapannya nanti net profitnya juga jadi lebih besar, ya marginnya lebih besar. Nah ini jadi secara valuation-nya ini bisa apa namanya bisa terlihat lebih reasonable lah, meskipun nggak bisa dibilang murah-murah banget juga, Mbak Baik. Prisa. Target dananya 3,131 triliun rupiah dengan rencana harga IPO pemirsa di 780. Menurut Pak Rifan ini agak mahal, lebih ke spekulatif mungkin Pak Rifan ya, atau tunggu setelah beberapa waktu melihat kinerjanya setelah IPO baru mungkin kalau merasa firm untuk masuk ke saham ini begitu ya. Karena ini adalah aktivitas perusahaan holding di mana yang berkaitan dengan EBT adalah anak usahanya. Pak Rifan ya. Ya betul, Mbak Prisa. Oke. Tips terakhir Pak Rifan, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa kayaknya sektoral nih gampang berubah begitu ya. Kalau kemarin dimotori oleh properti, tapi kayaknya Pak Rifan nggak terlalu ke sana, lebih memilih CPO dan juga yang berkaitan dengan energi baru terbarukan dan beberapa saham pilihan lain tadi. Apa nih Pak, yang kira-kira harus menjadi pegangan selama beberapa waktu ke depan atau setidaknya sampai dengan akhir tahun di sisa kuartal, satu kuartal lagi nih? Oke, jadi kalau saya ngelihatnya ini lebih ke komposisi portfolio, Mbak Prisa. Jadi betul bahwa ada beberapa saham yang sifatnya itu fluktuatif ya kan. Properti, CPO itu kan termasuk yang fluktuatif. Jadi beritanya bisa bagus hari ini, tapi bulan depan atau beberapa bulan lagi mungkin beritanya jadi negatif gitu. Jadi hal itu karena memang dinamika market. Jadi kalau saya lebih menyarankan teman-teman susun portfolionya itu seperti seperti kayak main bola lah. Jadi ada pemain depannya, ada pemain bertahannya. Nah, maksudnya pemain depannya itu adalah mungkin saham-saham yang sifatnya itu adalah cyclical tadi. Jadi Mhm. ketika misalkan ada katalisnya positif ya kita bisa masuk juga, tapi juga jangan semuanya di sana. Tapi ada juga beberapa pilihan saham yang sifatnya itu adalah defensif. Jadi artinya fluktuasinya mungkin tidak terlalu volatile Oke, ya, tapi dia punya baik. basic underlying yang bagus, yang kuat ya. Mhm. Jadi meskipun misalkan nanti yang fluktuatif ini naik turun, tapi ini akan tetap menjaga portfolio secara keseluruhan gitu, Mbak Baik, Prisa. ya balik lagi begitu ya, don't put your egg in one basket setidaknya Pak ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Oke, Betul. terima kasih banyak Pak Rifan untuk sharing informasi rekomendasinya di Market Buzz kali ini. Sukses selalu Pak untuk Indonesia Value Investor dan sampai berjumpa kembali. Thank you, Mbak Prisa. Selamat pagi.